Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua pada saat ini, dan semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan istiqomah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang Allah telah bebankan kepada kita sebagai seorang muslim, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dicatat menjadi seorang muslim yang dengan itu Allah bisa memberikan kepada kita, yaitu kita dimasukkan ke dalam rahmat dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat salam semoga tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah begitu kerasnya berjuang dalam menyebarkan Islam, menyampaikan keindahan Islam, bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan kita sampai saat ini, yang 14 abad yang lalu Rasulullah sampaikan kepada kita, dan kita bisa merasakan bagaimana indahnya Islam. Baiklah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami dari Al-Hasanah ingin menyampaikan nasihat ataupun sebuah tausiah kepada kita semua, dan itu tentunya adalah bagian dari watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kebaikan, hak, dan dalam kesabaran. Pada momen Ramadan 1446 Hijriah ini, Allah telah memberikan nikmat kepada kita disampaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan tentunya ibadah-ibadah yang lain yang menyertainya juga, misalnya diantaranya adalah qiyamul Ramadan, tilawatul Quran, yang semuanya itu adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan Allah dan Rasulnya agar kita melakukannya pada bulan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita, sebagaimana kita juga di dalam bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar, gitu ya. Tentunya pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa tidak hanya sekedar melaksanakan puasa yang kemudian hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tentunya kita maksimalkan ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang bisa memperbesar pahala kita dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim harus tahu bagaimana kita seorang muslim harus menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya yang mungkin sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita pahami, ya, yang semua orang mungkin kebanyakan sudah memahami. Di antaranya adalah ketika orang kemudian makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan suami istri ketika siang hari, kemudian muntah dengan sengaja, atau meniatkan membatalkan puasa. Dan bagi perempuan misalnya dalam keadaan haid, itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan itu sudah sering kita dengar, sudah disampaikan para mubalik, para dai, tentang kaitannya hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi tidak hanya itu, sesungguhnya puasa juga harus kita pahami, ternyata ada pahala-pahala yang harus kita raih, dan kemudian kita juga harus bisa menghindari hal-hal yang sifatnya bisa menghilangkan puasa Ramadan kita. Dalam sebuah hadis dalam riwayat Nasai, Rasulullah menyampaikan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Kemudian dalam riwayat Bukhari juga menyampaikan, sahabat Abu Hurairah menyampaikan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Nah, tentunya ada hal-hal yang harus kita jauhi,
Sehingga ketika berpuasa misalnya kita riba, kita suudzon kepada orang lain, kita melakukan perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang tidak perlu, hal-hal yang kemudian sesungguhnya sia-sia saja, maka harus kita tinggalkan sehingga tidak membuat pahala kita terkurang. Jadi sebagaimana apa yang disampaikan hadis tadi, jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga yang kemudian sesungguhnya itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Baiklah, ini mungkin yang kami bisa sampaikan kepada jamaah semua. Semoga bermanfaat yang sedikit ini dan menjadikannya sebagai amal soleh untuk kita semua. Saya cukupkan, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.